Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, apa kabarnya nih? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali dalam video pembelajaran IPS kelas 7 bersama Ibu Wenti. Kali ini kita masih membahas mengenai materi bab 4. Jika sebelumnya kita membahas mengenai kehidupan manusia pada masa praaksara, nah sekarang kita akan membahas mengenai kehidupan masyarakat pada masa Hindu-Buddha. Untuk lebih memahami materi ini, kita simak peta konsep berikut ini. Dalam kehidupan masyarakat pada masa Hindu dan Buddha, Ibu sudah membagi materi ini menjadi 4 subbab. Yang pertama, masuknya kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Kemudian, yang kedua, pengaruh Hindu-Buddha terhadap masyarakat Indonesia. Yang ketiga, kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Dan yang keempat, mengenai peninggalan-peninggalan masa Hindu-Buddha. Setelah melalui masa praaksara, masyarakat Indonesia memasuki masa kehidupan yang baru, yaitu masa Hindu-Buddha. Masa ini seringkali disebut juga dengan masa klasik, yaitu awal masuknya unsur-unsur budaya India di Kepulauan Indonesia. Pada masa ini, banyak kemajuan yang dicapai dalam pemikiran dan hasil-hasil budaya. Nah, bagaimanakah perkembangan masyarakat Indonesia pada masa ini? Kita simak materi berikutnya ya. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu masuknya kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Coba kalian amati gambar berikut ini. Ya, gambar ini menunjukkan jalur perdagangan laut antara India dan Cina yang melewati wilayah perairan Kepulauan Indonesia. Apa sih keuntungan yang diperoleh masyarakat Indonesia dalam perdagangan laut ini? Hubungan dagang antara India dan Cina semula dilakukan melalui jalur darat yang dikenal dengan jalur sutra. Jalur ini membentang dari Cina melewati Asia Tengah sampai ke Eropa. Komoditi utama yang diperdagangkan adalah kain sutra dari Cina. Itulah mengapa jalur tersebut dinamakan sebagai jalur sutra. Selain kain sutra, wewangian dan rempah-rempah juga menjadi komoditas yang sangat laris di Eropa. Akan tetapi, sejak awal abad Masehi, jalur itu dialihkan melalui laut karena situasi jalan darat di Asia Tengah sudah tidak aman. Jalan laut yang terdekat dari India ke Cina yaitu melalui Selat Malaka. Nah, peralihan rute perdagangan ini telah membawa keuntungan bagi masyarakat Indonesia. Kepulauan Indonesia menjadi daerah transit atau daerah pemberhentian bagi pedagang-pedagang Cina dan pedagang-pedagang India. Masyarakat Indonesia juga ternyata ikut aktif dalam perdagangan tersebut, sehingga terjadilah kontak hubungan di antara keduanya, Indonesia-India dan Indonesia-Cina. Hubungan dengan kedua bangsa itu menyebabkan pengaruh Hindu dan Buddha yang berasal dari India berkembang di Indonesia. Namun demikian, tidak diketahui secara pasti mengenai kapan dan bagaimana proses masuknya kebudayaan Hindu dan Buddha tersebut. Sampai saat ini masih ada perbedaan pendapat mengenai cara dan proses masuk kebudayaan Hindu dan Buddha tersebut di Indonesia. Nah, berikut ada beberapa pendapat atau teori mengenai masuknya kebudayaan Hindu dan Buddha ke Indonesia. Yang pertama ada teori Waisya. Kemudian yang kedua ada teori Kesatria. Yang ketiga ada teori Brahmana, dan yang keempat ada teori arus balik. Kita akan bahas satu-satu ya. Yang pertama tadi yaitu teori Waisya. Teori ini dikemukakan oleh Nicholas Johannes Crom. Dia menyebutkan bahwa proses masuknya kebudayaan Hindu dan Buddha dibawa oleh para pedagang India. Para pedagang India yang berdagang di Indonesia menyesuaikan dengan angin musim. Sambil menunggu perubahan arah angin, mereka dalam waktu tertentu menetap di Indonesia. Selama para pedagang India tersebut menetap di Indonesia, memungkinkan terjadinya perkawinan dengan perempuan-perempuan pribumi. Nah, menurut Nicholas Johannes Crom tersebut, mereka memulai dari sini untuk mempengaruhi atau membawa kebudayaan India dan menyebarkan yang kemudian diserap oleh masyarakat Indonesia. Teori yang kedua yaitu tadi mengenai teori kesatria.
Teori kesatria ini diungkapkan oleh Cornelis Christian Berg dan Mukherjee. Mereka mengatakan bahwa golongan kesatria dari India lah yang membawa pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia. Para kesatria ini selanjutnya membangun koloni-koloni yang berkembang menjadi sebuah kerajaan. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah teori Brahmana. Teori ini dikemukakan oleh J.C. Vandler. Dia mengatakan bahwa kebudayaan Hindu-Buddha India yang menyebar ke Indonesia dibawa oleh golongan Brahmana. Pendapatnya itu didasarkan pada pengamatan terhadap sisa-sisa peninggalan kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu dan Buddha di Indonesia, terutama pada prasasti-prasasti yang menggunakan bahasa Sangsekerta dan huruf Palawa. Karena hanya golongan Brahmana lah yang menguasai bahasa dan huruf tersebut, maka sangat jelas di sini adanya peran Brahmana untuk menyebarkan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, yang terakhir adalah teori arus balik. Teori ini dikemukakan oleh Frederick David Canbos. Beliau mengemukakan bahwa peran aktif dari orang-orang Indonesia yang mengembangkan kebudayaan Hindu dan Buddha di Indonesia. Pendapat mengenai keaktifan orang-orang Indonesia ini dikenal dengan tadi, yaitu teori arus balik. Teori ini menyebutkan bahwa banyak pemuda Indonesia yang belajar agama Hindu dan Buddha di India. Setelah memperoleh ilmu yang banyak, mereka kembali ke Indonesia untuk menyebarkan kebudayaan atau agama Hindu-Buddha tersebut. Materi berikutnya yaitu mengenai pengaruh Hindu-Buddha terhadap masyarakat di Indonesia. Nah, masuknya pengaruh Hindu-Buddha ke Indonesia telah membawa perubahan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Perubahan-perubahan itu antara lain tampak dalam bidang-bidang berikut ini. Yang pertama adalah bidang pemerintahan, yang kedua bidang sosial, yang ketiga bidang ekonomi, yang keempat bidang agama, dan yang kelima adalah bidang kebudayaan. Kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama tadi bidang pemerintahan. Sebelum unsur-unsur kebudayaan dan agama Hindu-Buddha masuk, masyarakat dipimpin oleh seorang kepala suku yang dipilih oleh anggota masyarakatnya. Seorang kepala suku merupakan orang pilihan yang mengetahui tentang adat istiadat dan upacara pemujaan terhadap roh nenek moyangnya dengan baik. Ia juga dianggap sebagai wakil nenek moyangnya. Ia harus dapat melindungi keselamatan dan kesejahteraan rakyatnya. Karena itulah larangan dan perintahnya dipatuhi oleh warganya. Kemudian setelah masuknya unsur kebudayaan dan agama Hindu-Buddha, terjadilah perubahan. Kedudukan kepala suku digantikan oleh raja, seperti halnya di India. Raja memiliki kekuasaan yang sangat besar. Kedudukan raja tidak lagi dipilih oleh rakyatnya, akan tetapi diturunkan secara turun-temurun. Raja dianggap sebagai keturunan dewa dan dianggap sebagai puncak dari segala hal dalam negara. Kemudian, bidang yang kedua yaitu bidang sosial. Pengaruh Hindu-Buddha dalam bidang sosial ditandai dengan adanya muncul pembedaan yang tegas antara kelompok masyarakat. Dalam masyarakat Hindu, pembedaan ini disebut dengan sistem kasta. Sistem ini membedakan masyarakat berdasarkan fungsinya. Ada beberapa kasta nih. Satu, ada golongan Brahmana atau pendeta. Yang kedua yaitu golongan kesatria atau bangsawan atau prajurit. Dan yang ketiga adalah golongan Waisya, disebut juga pedagang atau petani. Sedangkan yang terakhir adalah golongan Sudra. Ini bisa dikatakan sebagai rakyat biasa yang menduduki golongan terendah dalam golongan keempat ini. Nah, adanya pembagian masyarakat berdasarkan kasta berdampak pada pembedaan hak-hak antar golongan-golongan kasta yang berlainan, terutama dalam hal pewarisan harta, pemberian sanksi, dan kedudukan dalam pemerintahan. Selanjutnya yang ketiga adalah bidang ekonomi. Sejak terbentuknya jalur perdagangan laut yang menghubungkan India dan Cina, kegiatan perdagangan di Kepulauan Indonesia berkembang pesat. Daerah pantai timur Sumatera menjadi jalur perdagangan yang ramai dikunjungi oleh para pedagang. Kapal-kapal dagang dari India dan Cina banyak yang singgah untuk menambah persediaan makanan dan minuman, menjual dan membeli barang dagangan, atau menanti waktu yang baik untuk berlayar. Kemudian muncul pusat-pusat perdagangan yang berkembang menjadi pusat kerajaan.
Selanjutnya yang keempat adalah bidang agama. Dengan tersebarnya agama Hindu dan Buddha, banyak masyarakat Indonesia yang menganut agama Hindu dan Buddha. Meskipun demikian, sistem kepercayaan terhadap roh halus atau roh nenek moyang yang sudah berkembang sejak masa praaksara tidak punah. Dan yang terakhir adalah bidang kebudayaan. Sebelum masuknya unsur kebudayaan dan agama Hindu-Buddha, telah berkembang kebudayaan asli Indonesia. Kemudian, setelah masuknya unsur kebudayaan dan agama Hindu-Buddha, terjadilah proses perpaduan antara dua kebudayaan tersebut. Perpaduan ini disebut dengan istilah akulturasi. Hasilnya adalah muncullah kebudayaan baru yang memiliki ciri khas dari masing-masing kebudayaan. Contoh hasil akulturasi antara kebudayaan Hindu-Buddha dengan kebudayaan asli Indonesia antara lain yaitu yang pertama adalah seni bangunan, yang kedua seni rupa dan seni ukir, dan yang ketiga adalah seni sastra dan aksara. Yang pertama seni bangunan. Bentuk bangunan candi di Indonesia pada umumnya merupakan bentuk akulturasi antara unsur budaya Hindu-Buddha dengan unsur budaya asli Indonesia. Bangunan yang megah, patung-patung perwujudan dewa atau Buddha, serta bagian-bagian candi dan stupa adalah unsur dari India. Bentuk candi-candi di Indonesia pada hakikatnya adalah punden berundak yang merupakan unsur Indonesia asli. Bangunan punden berundak sebenarnya sudah berkembang dari masa praaksara sebagai penggambaran dari alam semesta yang bertingkat-tingkat. Tingkat paling atas adalah tempat persemayangan nenek moyang. Punden berundak menjadi sarana khusus untuk memujaan terhadap roh nenek moyang. Contoh akulturasi yang kedua adalah seni rupa dan seni ukir. Masuknya pengaruh Hindu-Buddha membawa perkembangan dalam bidang seni rupa, seni pahat, dan seni ukir. Hal ini dapat dilihat pada relief atau seni ukir yang dipahatkan pada bagian dinding candi. Misalnya relief yang dipahatkan pada dinding-dinding pagar langkan di Candi Borobudur yang berupa pahatan riwayat Sang Buddha. Di sekitar Sang Buddha terdapat lingkungan alam Indonesia seperti rumah panggung dan burung merpati. Selanjutnya, contoh akulturasi yang ketiga adalah sastra dan aksara. Dengan berkembangnya karya sastra, terutama yang bersumber dari Mahabharata dan Ramayana, melahirkan seni pertunjukan wayang kulit. Isi dan cerita pertunjukan wayang banyak mengandung nilai-nilai yang bersifat mendidik. Cerita dalam pertunjukan wayang berasal dari India, tetapi wayangnya asli dari Indonesia. Nah, selain itu, ada pula contoh-contoh pewayangan yang khas di Indonesia. Misalnya, tokoh-tokoh punakawan seperti Semar, Gareng, Bagong, dan Petruk. Tokoh-tokoh ini tidak ditemukan di India. Perkembangan sastra ini didukung oleh penggunaan bahasa Sangsekerta dan huruf-huruf India seperti Palawa, Prenagari, dan Dewanagari. Materi berikutnya yang akan kita bahas yaitu mengenai kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Lahirnya kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha merupakan salah satu bukti adanya pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Pada masa pemerintahan kerajaan-kerajaan ini, tradisi agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Kepulauan Indonesia berkembang dengan pesat. Kerajaan-kerajaan tersebut antara lain, yang pertama ada Kerajaan Kutai, yang kedua ada Kerajaan Tarumanegara, yang ketiga Kerajaan Sriwijaya, yang keempat Kerajaan Mataram kuno, yang kelima Kerajaan Medang, yang keenam Kerajaan Kediri, yang ketujuh Kerajaan Singosari, dan yang terakhir adalah Kerajaan Majapahit. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama tadi adalah Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai ini berdiri sekitar abad kelima. Kerajaan ini terletak di Muara Kaman, Kalimantan Timur, tepatnya di hulu Sungai Mahakam. Yang kedua adalah Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan ini merupakan kerajaan tertua di Pulau Jawa yang diperkirakan berdiri pada abad ke-5 Masehi. Berdasarkan catatan sejarah dan peninggalan artefak di sekitar lokasi kerajaan, terlihat bahwa Kerajaan Tarumanegara adalah kerajaan Hindu beraliran Wisnu. Yang ketiga yaitu Kerajaan Sriwijaya.
Kerajaan ini berdiri sekitar abad ke-7 Masehi. Kerajaan Sriwijaya merupakan salah satu kerajaan yang besar yang pernah berdiri di Indonesia. Kerajaan ini mampu mengembangkan diri sebagai negara maritim dengan menguasai lalu lintas pelayaran dan perdagangan dari Selat Malaka, Selat Sunda, hingga Laut Jawa. Kemudian yang keempat adalah Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan ini berdiri pada pertengahan abad ke-8. Kerajaan ini diperintah oleh dua dinasti, yaitu dinasti Sanjaya yang beragama Hindu dan dinasti Sailendra yang beragama Buddha. Kedua dinasti ini saling mengisi pemerintahan dan kadang-kadang memerintah secara bersama-sama. Selanjutnya yang kelima adalah Kerajaan Medang. Kerajaan ini berdiri di Jawa Tengah pada abad ke-8, kemudian berpindah ke Jawa Timur pada abad ke-10. Berikutnya adalah Kerajaan Kediri. Munculnya Kerajaan Kediri berawal dari pembagian kerajaan oleh Airlangga menjadi Janggala dan Panjalu atau Kediri. Kedua kerajaan ini dibatasi oleh Kali Brantas. Tujuan Airlangga membagi kerajaan adalah untuk mencegah perpecahan antara kedua putranya. Selanjutnya adalah Kerajaan Singosari yang terdapat di Jawa Timur yang didirikan oleh Ken Arok pada tahun 1222 Masehi. Sumber kerajaan Singosari ini adalah diperoleh dari Kitab Pararaton, Kitab Negara Kertagama, dan beberapa prasasti seperti Prasasti Balawi, Maribong, Kusmala, dan Mulung Malurung. Kemudian selanjutnya adalah Kerajaan Majapahit. Nah, Kerajaan Majapahit ini adalah sebuah kerajaan di Jawa Timur yang berdiri dari sekitar tahun 1293 Masehi. Kerajaan Majapahit dianggap sebagai kerajaan Hindu-Buddha yang terbesar dalam sejarah di Indonesia. Materi terakhir yang akan kita bahas yaitu mengenai peninggalan-peninggalan masa Hindu-Buddha. Banyaknya jumlah kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia menyebabkan banyaknya pula warisan peninggalan sejarah yang banyak. Peninggalan-peninggalan tersebut antara lain ada candi dan stupa, kemudian ada gapura, ada petirtaan, patung dan arca, relief, dan prasasti serta kitab. Oke, kita bahas yang pertama tadi candi dan stupa. Bangunan candi dan stupa ada yang didirikan sebagai tempat pemujaan dan ada pula yang didirikan sebagai makam. Bangunan yang digunakan agama Hindu contohnya adalah Candi Prambanan, Candi Suku, Candi Janggal, Candi Gedong Songo. Nah, kemudian bangunan yang didirikan oleh agama Buddha contohnya adalah Candi Borobudur, Candi Mendut, Sewu, Plaosan. Selanjutnya yang kedua adalah gapura. Gapura adalah bangunan berupa pintu gerbang. Gapura ada yang beratap dan berdaun pintu dan ada yang menyerupai candi terbelah dua. Gapura yang beratap disebut paduraksa dan yang terbelah dua disebut bentar. Contoh bangunan gapura diantaranya adalah Gapura Wringin Lawang di Trowulan, peninggalan kerajaan Majapahit. Oke, selanjutnya yang ketiga adalah petirtaan. Ini merupakan pemandian suci di kalangan istana. Misalnya petirtaan Tirta Empul dan Jolotondo. Selanjutnya adalah patung dan arca. Bentuk patung Hindu tidak sama dengan bentuk patung Buddha. Patung Hindu umumnya berbentuk dewa-dewi dan tokoh ataupun makhluk mistis. Misalnya patung Raja Airlangga berbentuk patung Dewa Wisnu. Sedangkan patung agama Buddha bentuknya mewujudkan Sang Saka Buddha Gautama sendiri. Selanjutnya adalah prasasti. Prasasti ini merupakan tulisan pada batu yang memuat berbagai informasi tentang sejarah dan peringatan atau catatan suatu peristiwa. Misalnya prasasti Canggal, prasasti Talang Tuo, prasasti Kota Kapur, dan lain sebagainya. Dan peninggalan yang terakhir adalah kitab. Kitab ini merupakan karangan berupa kisah, catatan, laporan tentang suatu peristiwa atau sejarah.
Isi kitab tidak berupa kalimat langsung, melainkan rangkaian puisi indah dalam sejumlah bait. Ungkapan bentuk puisi ini biasanya disebut kakawin. Kitab-kitab peninggalan masa Hindu-Buddha antara lain Kakawin Bratayuda, karya Empu Seda, ataupun Kitab Negara Kertagama karya Empu Prapanca. Dan ada juga Kitab Sutasoma karya Empu Prapanca juga. Baik, itu tadi beberapa peninggalan dari kebudayaan Hindu dan Buddha. Sekian materi mengenai kehidupan masyarakat pada masa Hindu-Buddha. Semoga menambah wawasan dan pengetahuan kalian mengenai sejarah Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.